Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu. Para relasi, para calon penumpang, sobat, teman-teman, dan rekan-rekan dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengunggah video perjalanan dari Jakarta ke Jayapura atau dari luar Papua ke Jayapura, terutama menyangkut kelengkapan yang termasuk administrasi. Selama pandemik, selama corona ini, ada beberapa yang harus dilengkapi memang. Jadi untuk tidak saling merepotkan, terutama dari pihak kami itu pihak penekanan masalah refund, karena ada beberapa teman itu suruh mengisut tiketnya atau mencetak, padahal keberangkatannya dari luar Papua. Kan kalau di luar Papua, kalau keberangkatan dari luar Papua itu kan persyaratannya tidaklah sama dengan dari Jayapura ke Jakarta atau Ujung Pandang atau mana. Karena kalau dari sini itu yang selama ini kita hanya rapid, terus kita dari persyaratan dari karantina dan identitas lainnya itu sudah bisa berjalan. Tapi kalau dari barat itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pokok itu utamanya harus swab pakai PCR. Nah, di situ kadang relasi kita atau penumpang kita atau penumpang yang berhubungan dengan kami itu disuruh nyetak tiketnya, tapi kita kan tidak tahu karena kita nggak berhadapan langsung apakah yang bersangkutan ini sudah pegang surat-surat kelengkapan dokumen untuk terbang. Makanya saya sarankan untuk sementara ini lengkapin dulu persyaratannya, yang dari barat terutama lengkapin dulu persyaratannya, entah itu PCR, entah itu surat-surat lain yang dibutuhkan terbang. Saya tidak menyebutkan satu persatu karena rincinya bukan main. Jadi yang pokok itu PCR, swab harus ada, dan tentunya diikuti dengan identitas, kelengkapan-kelengkapan lain itu yang harus disertakan. Jadi karena dampaknya ke kita ini refund itu apa? Refund itu pengembalian tiket ketika tidak jadi terbang, karena sudah terlanjur kita isut itu kita cetak, kita kirim kode booking ke daerah mana akan terbang, terus ketika check-in si penumpang tadi itu ditolak karena tidak lengkapnya dokumen atau belum melengkapi persyaratan lain. Padahal awalnya itu sudah mas, cetak saja, sudah lengkap nih, nggak masalah. Nah di situ ya kita cetak karena relasi, karena teman, karena sobat, karena kawan lama dan seterusnya. Nah di situ letaknya. Untung baik kalau transfer dulu, tapi kalau bahasa ini yang kadang kita ini nggak enak itu, nanti sampai di tempat saya bayar di situ. Mau dicetak, kita datanya lengkapkah belum? Nggak dicetak kok, rasanya nggak enak karena teman. Ini bukan curhat, tapi kenyataan di lapangan banyak terjadi seperti itu. Mungkin bukan hanya saya, tapi teman-teman juga banyak. Nah, seperti itu keluhan kita. Refund itu kalau bisa dihindari, jangan sampai
karena kesalahan-kesalahan kecil sehingga tidak jadi terbang. Refund itu ada beberapa macam. Ada yang refund itu setelah isut tiba-tiba refund karena kepentingan lain. Yang paling parah itu refund no show gate. No show gate itu apa artinya? No show gate itu bagi penumpang mungkin tidak tahu ya, apalagi penumpang pemula. Apa maksudnya no show gate? Kok potongannya banyak sekali? No show gate itu ketika standby boarding, orang sudah di ruang tunggu, penumpang sudah di ruang tunggu, tapi tiba-tiba ada temannya telepon atau ada saudaranya datang keluar dari ruang tunggu. Jadi boarding tidak dihiraukan, ngobrol sama teman atau konco lamanya kita nggak ngerti. Di situ namanya no show gate. Lah itu potongannya luar biasa, besarnya minta ampun. Mungkin kalau saya sebutkan ya, persentasenya itu hanya 10% saja kalau dihitung-hitung. Nah itu kadang pemikirannya relasi penumpang itu terbalik. Artinya gini, oke lah kalau 10%. Nah pemikirannya itu kebaliknya gini, yang dikira potongannya itu 10%. Padahal tidak, yang diterima penumpang itu hanya 10%. Kagetnya alang kepalang, bukan main. Coba, itu no show gate yang luar biasa besarnya. Usahakan jangan deh, jangan, kalau bisa jangan no show gate. Kalau memang sudah niatan berangkat, standby boarding ya di ruang tunggu. Karena menyangkut keribetan lainnya, termasuk barang apa semua sudah masuk di badan pesawat, di perut pesawat sana, apalagi mau dibongkar, wah ribet. Jangan terjadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang saya tekankan, yang saya sarankan untuk terbang yang dari barat, karena ini pengalaman, ada beberapa tiket yang sudah saya cetak ternyata belum melengkapi persyaratan atau baru berjalan tapi belum selesai, sudah nyuruh nyetak tiket. Ternyata ketika check-in ditolak karena belum lengkapnya persyaratan. Jadi saya sarankan untuk sementara ini belilah di airport setempat, di mana akan menempatkan Anda sekalian atau saudara-saudara atau teman atau relasi. Untuk sementara. Nanti kalau sudah normal, new normal atau pandemik ini sudah berlalu, itu seperti biasa. Jadi hanya 3 persyaratan. 1 punya uang yang jelas, 2 punya identitas, 3 punya tujuan. Punya tujuan kemana? Mungkin ke Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Jogja dan seterusnya. Jadi seperti itu gambarannya. Penumpang itu kadang lucu-lucu. Ini pernah saya alamin, tapi sudah mungkin 12 tahun yang lalu. Asli tujuannya itu ke Jakarta, tapi ada temannya, ngapain ke Jakarta? Ayo ikut saya saja ke sini. Loh, ikut? Ada juga seperti itu. Kan aneh. Jadi hal-hal seperti itu, aduh guys, gimana ya? Saya bilang itu, lo punya uang ya monggo-monggo saja. Tapi bagi kami rasa lucu gitu. Kok seperti begini ya, saya bilang. Ya nggak apa-apa, silahkan saja yang punya duit kalian atau Anda. Tapi ya kalau bisa ya ikuti prosedur supaya tidak saling merepotkan, supaya tidak saling membebani satu sama lain. Nah di situ. Nanti kalau pas kesulitan, refund, baru datang ke kami marah-marah dan seterusnya. Waduh, saya itu dimarahin penumpang itu sudah puluhan tahun, udah kebal. Ya kita ngikuti prosedur saja. Kalau memang dari maskapainya prosedurnya seperti ini, kita ikutin. Pokoknya semuanya itu kalau ngikuti arus penak, enggak nentang arus. Jadi seluruhnya saya pikir enggak ada masalah. Jadi kawan-kawan ya, relasi penumpang untuk sementara ini bukan kami itu nggak mau terima duit, bukan kami itu nggak mau cetak tiket, tapi selama COVID, selama pandemik corona ini, yang dari luar Papua
ya seharusnya, bukan seharusnya, tapi yang paling nyaman. Kalau keharusan itu kan memaksakan ya. Yang paling nyaman itu beli tiketnya di airport. Di airport di mana akan memberangkatkan teman-teman semua atau relasi atau calon penumpang. Khususnya yang dari barat. Barat itu dari Sumatera, Kalimantan, Ujung Pandang, Jakarta, Surabaya dan seterusnya. Kalau dari Sentani bisalah kita bantu. Persyaratannya juga nggak rumit dan selama ini sudah mulai mencetak, sudah kehidupan mulai normal, sudah ada beberapa maskapai yang memberangkatkan dan kita sendiri sudah mencetak. Cuma saya sarankan yang dari barat untuk sementara ini kalau memang terpaksa harus terbang ke Papua ya monggo-monggo saja, tapi harus dilengkapi persyaratannya. Nanti persyaratannya ada acuan-acuan yang harus diikuti. Jadi saya pikir seperti itu dulu ya teman-teman, relasi calon penumpang. Bukan berarti kita ini menggurui, tapi kita ini sharing saja, saling mengisi, saling melengkapi. Jadi semuanya itu kalau berjalan normal kan enak. Ada yang memaksakan diri, jangan, tidak. Ikuti prosedur yang ada. Saya pikir begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan pandemik COVID ini segera berlalu dan kita akan menghidup atau kita akan menjalani hidup normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu.